Ya, balik lagi bareng gue di Passion Journey. Kali ini gue kedatangan senior mentor. Wah, banyak lah Om Darwis Triadi. Om, makasih Om. Halo. Waduh, makasih loh udah diundang. Ya, justru aku yang makasih udah bisa didatengin. Ya, tapi gue sebelumnya gue salut sama lo gitu. Lo salah satu fotografer terus gue amatin ya, dari dulu sampai sekarang. Dan itu yang menarik. Menariknya adalah lo jalanin dengan passion lo, tapi komitmen dan spiritnya terus terjaga. Amin. Itu yang keren. Tapi ya itu, aku selalu bilang dari dulu, fotografer tuh cuma dua, dari Triadi sama Jerry Arum. Cuma dua. Dan gue kayak bener-bener ini ya, amazed gitu loh Om, ngelihat Om Darwis 42 tahun ya Om ya? Apanya? Jadi fotografer. 46 tahun jadi fotografer. 70 sekarang kan? Nah 70. Itu ini nih, mungkin yang banyak teman-teman harus tahu ya, gimana caranya Om Darwis bisa maintain passionnya. 46 tahun bukan waktu yang sedikit ya, dan komitmen gitu, dan industrinya udah berubah berapa kali tuh. Wah, iya udah berapa deh. Ya beberapa kali lah. Iya kan, dari analog yang trennya juga beda-beda. Zaman ya kan? dulu kreatif director kalau ketemu desket gitu ya. Terus kita ngebayangin, oh nanti gue pakai lensa ini kira-kira. Cahyono dulu, almarhum Cahyono itu gokil ter. Sket bisa persis apa yang dia ini. Jadi on the spot di lapangan ya sket. Jadi begitu tanya besok mau apa? Tunggu besok lah itu aja. Nih sampai sekarang kita memasuki era AI, fotografernya masih Darwis Triadi. Coba bayang, Presiden Indonesia, fotografernya Darwis Triadi. Bayang ini udah era AI Om, kemarin nih sekedar cerita ya. Hasilnya lebih bagus dari fotoku loh Om. Betul. Beneran. Betul. Sebetulnya memang keraguan kawan-kawan ya teman-teman mengenai AI nggak perlu lah. Ya. Gitu. Sebetulnya itu hanya merepresentkan pada saat kita rush bikin sesuatu ya udah bisa digantikan. Tapi secara ini beda. Apalagi orang ya. Gitu. Ya. Baru jauh lah orang nggak bisa. Lah gue udah pelajarin sih. Ngapain gue kesana juga gitu. Jadi gue bilang ya memang sebetulnya fotografi itu harus dijalankan kalau kita paham secara esensinya ya udah aman lah. Apalagi field gue kan di potret udah nggak. Dan itu memang gue pelajarin dari dulu. Itu tuh yang kayaknya mudah-mudahan kita berhasil ngulik nih esensi fotografi menurut Om Darwis. Sehingga bisa 46 tahun fotografer Indonesia sampai sekarang tetap Darwis Triadi. Masa sih gue nggak ngerasa sebetulnya. Kadang suka terkaget-kaget. Seperti gini ya, kalau kita bicara esensi, terus tadi bicara mengenai profesi. Karena gue kan ngalamin sebuah kondisi di mana gue dulu profesinya berbeda, terus gue stop. Om dulu pilot ya? Pilot ya? 2 tahun. Begitu pas gue berhenti, gue mau ngapain gitu loh. Kuliah udah tua. Umur udah 25 tahun. Kalau lulus umur, kalau bagus 3 tahun. Kalau 30 dia bilang, udah nggak laku kerja. Om, kenapa tadinya pilot? Berarti kan sekolah panjang dan mahal juga tuh Om? Enggak, sekolah gratis di Curug. Oh gitu. Dulu kan gratis. Dan memang dari kecil pengen jadi pilot gitu Om? Iya. Karena orang tua kan bilang, lu jangan jadi tentara, pilih yang lainnya. Karena saya nggak mampu nguliahin kamu, jadi cari yang gratis. Saya cari pilot tuh. Gitu ya? Gratis. Karena orang tua kan tentara, jujur lagi kan. Anak 8, jadi pasti ada yang dikorbanin. Jangan kuliah. Nah udah, gue masuk sana, kerja 2 tahun. Mungkin, apa ya, kembali lagi ke masalah passion tadi. Ya, memang pada saat itu yang gue pikirin
jadi pilot gagah gitu kan. Iya. Tapi pada saat masuk mungkin karena rada kecewa juga, tadinya mau ke airlines ditaruh di charter. Oh. Charter ditempatin yang kondisinya nggak enak lah gitu. Oke. Oh, enak dan membahayakan. Oke. Ya, dan ya udahlah nggak perlu diceritain itu, tapi akhirnya selama setahun 2 tahun, wah akhirnya gue coba mau resign, tapi resign kan nggak boleh, udah kontrak kan. Oke. Pilot kan setiap 10 tahun perpanjangan di 5 tahun kan. Oke. Nah gue baru 2 tahun, ya suruh gantiin. Lu boleh lu ganti, ya nggak mampu kita. Terus? Akhirnya selama setahun jadi sopir tembakan gitu. Oke. Jadi kita standby begitu ada, oh, lu ada mau catat nih, gue main. Gitu aja. Jadi sopir tembakan itu aja. Tapi lama-lama kayaknya udah gue resign aja. Tapi yang buat trigger itu adalah apa? Gue pernah 2 kali di charter pesawat nungguin orang motret. Oh, ngeliat nih. Gue bilang asik juga ya motret sama model. Orang bule, fotografer bule ya. Udah. Nah 2 kali tuh lihat, wah gila. Gue tanya kan, kalau ambil sekolah di mana sih? Eropa nggak ada, lu ke Amerika, tapi Amerika percuma. Itu susah tuh nyari sekolah. Persis. Susah tuh ya. Iya, akhirnya dia bilang, coba cari di literatur biasanya ada, tapi bukan sekolah, nggak formal, kayak short course. Udah gue cari. Ya akhirnya sering dengan itulah, ilmu seperti itu. Tapi intinya pada saat gue pindah jadi pilot ke fotografer, gue bilang, gue ini kayaknya kalau udah ini pilihan gue, ya udah ini pilihan hidup gue gitu. Tapi pada saat itu kan tahun 70-an mana fotografer dibilang tukang foto. Iya. Orang babe gue aja bilang, lu mau jadi tukang foto tempat lu di kebun binatang, gue bilang. Sama lu naik sepeda, door to door, pak foto-foto gitu. Tapi saat itu gue tuh bisa ngebual gitu loh. Gua bisa pak, nanti fotografer tuh kayak lawyer, kayak dokter, diketawain mbak gue. Gitu. Iya, tapi di situ gue bilang, wah harus jadi begitu. Nah dari situlah apa ya, gue mempersiapkan diri bukan hanya sekedar belajar motret atau apa, tapi bagaimana lu merepresentkan bahwa lu tuh fotografer asik gitu. Secara tidak gue sadarin, gue belajar itu ternyata. Ya belajar otodidak aja, kayak learning by doing aja. Iya. Jadi, dan untungnya, akhirnya keuntungan, bahwa gue sebelumnya dipilotkan. Secara leadership gue udah punya kan. Iya. Gemenang kontrol orang. Iya, nah, itu mungkin jadi modal gue. Jadi ya kasarnya kalau sama orang speak Bombay udah oke lah gitu. Iya. Nah, disitulah akhirnya gue yakinin, oh kayaknya bidang ini atau profesi ini yang gue jalanin. Tapi kan lagi-lagi gue bilang, ntar setengah main gue cabut. Wah umur gue udah tua, akhirnya gue janji, gue harus punya komitmen. Nah komitmen itulah yang gue coba jalanin sampai detik ini. Jadi passion aja tuh nggak cukup ya Om ya? Cukup. Ada komitmen. Komitmen. Dan pada akhirnya gue jadiin jalan hidup gue. Jadi lebih tertarik, ada spiritnya masuk ke situ. Iya. Nah itu yang mungkin teman-teman suka lupa ya, ngejalanin sesuatu yang dia suka. Ya. Tapi balik lagi bukan tentang kita sukanya doang ya, tapi ada komitmen dan karena udah jadi pilihan, ada masalah, ada apa ya harus diselesaikan. Dan kita growing dari situ ya Om ya, personality kita growing dari situ. Betul, karena kan gini, pada saat kita punya komitmen, apalagi masuk ke jalan hidup kita, ke way of life, pada akhirnya tuh alam akan mengarahkan kita loh. Itu yang gue alamin. Misalnya tiba-tiba gue ke Samosir lagi duduk gitu, Bang Darwis, ini orang bagaimana? Itu alam itu. Iya benar. Nggak bisa semua kita kontrol. Iya, ya. gua nggak main sinetron, gua apa. Tapi itu muncul gitu. Nah, hal-hal itu yang memang harus disadari. Menurut gue itu energi sih. Ya, momentumnya muncul sendiri ya Om. Betul.
Betul. Iya kan, memang mungkin nggak semuanya kita apa yang kita pikirin kejadian, tapi benar. waktunya pasti ada. Pasti ada. Tapi memang melakukan segala sesuatu itu kan masih dengan sebuah keikhlasan, tulus dan ikhlas. Jadi apapun yang kita lakukan, ya mungkin Heret juga tahu lah di dunia advertising ini tumbang tindih sikat sana sikat sini ada. Tapi kita harus, itu memang begitu. Tapi kita coba bisa memahami, nggak usah terlalu jadi beban kita. Kalau kita nggak suka kita tinggalkan. Sederhananya itu sih sebetulnya. Jangan ngegerutu ya Om. Nggak boleh. Jangan ngegerutu ya. Jadi ya jalanin dan gimana caranya kita membuat hati kita tetap bersih ya. Persis. Karena pada akhirnya setelah sekian puluh tahun gue bisa ya dengan gue belajar dari pengalaman, terus gue sering menelaah kalau ini. Gue pikir ternyata khususnya lah, karena kebetulan kita di fotografi ya, gue di fotografi, memotret itu sebetulnya memanage energi positif kita. Karena kadang-kadang kan hal-hal yang begitu kompleks yang kita terima. Tapi selama energi kita ini bagus, asik. Benar. Kadang-kadang gue sadarin saya gini, kita makin tua kan. Gue sering ngaca, anjing gue udah tua, kalau muka gue jelek berarti ini gue nggak bener nih. Gue sering gitu sampai detik ini. Karena itu berpengaruh. Gitu. Cara kita berpikir itu merepresentkan muka kita kan. Jadi gue bilang, begitu, lu mikir lu nggak bener loh, coba lu mikir gitu. ya introspeksi jadinya. Make sense. Karena memang ini ya, intinya tuh balik lagi fotografi itu bukan tentang result doang ya Om ya. Tapi kita understanding sama diri kita, pilihan kita. Jadi kalau mungkin ya 1-2 tahun kelima kita masih mikir tentang teknis lah gitu. Masih mikir tentang penggalian style ya, nyari ini style gua kayak gini, style dia kayak gini, gitu kan. And then kita masih berkompetisi sama another photographer gitu awal-awal, tapi ujung-ujungnya enggak ya Om ya. Itu tahun kelima lah udah. Iya kan, tahun kelima ya. Iya, gue bilang setelah lu 10 tahun, kalau lu mau masih ngomongin quotation, lu masih udah mendingan lu berhenti. Karena yang lu cari itu kelontong, istilahnya toko kelontong lah gue bilang. Bukan berarti toko kelontong itu jelek ya, tapi nanya sebuah ungkapan aja bahwa itu nggak bukan sesuatu lu juga. Masih ngomongin nih fotografer ini jatuhin harga, udahlah jangan lah. Udah biarin. Karena itu memang ada level-levelnya kan. Tinggal kita cari. Di atas, di tengah, di bawah, jalan aja. Iya. Ya, makanya gue selalu bilang juga bahwa pada saat lu berpikir lu mau di bawah, ya bagus. Tapi kalau gue bilang di bawah itu kan begitu banyak. Jadi lu masuk ke killing ground, gue bilang. Iya. Lu kolam lu segini, yang masuk ke situ ikannya sama, yang mancing lebih besar. Iya. Tapi begitu mulai berkurang, di atas makin sedikit. Iya. Ya itu konsekuensinya. Gue bilang. Tinggal lu jalan kemana udah. Bukan berarti yang bawah jelek, yang tengah enggak juga. Ya. Itu memang udah klasifikasinya seperti itu. Gitu. Om, nih aku penasaran ini sih. Aku tuh dulu berangkat kan dari fotografer fashion kan. Wah, kayaknya memang kan glamor banget gitu. Ya, betul. Dan aku rasa Om Darwis kan memang terkenalnya memang mungkin di circle fotografer fashion lah gitu, karena aku nggak tahu ya, kalau aku ngelihat kayak semua industri kalau ada pemain yang cemerlang jadinya menarik kan. Iya, kayak basket ada Michael Jordan gitu, sampai sekarang pun Michael Jordan gitu kan.
Nah di fotografi ini ada Om Darwis lah gitu. Boleh ceritain nggak sih Om gimana pas momen dimana Om Darwis pasti ngerasa ini peaknya gue nih gitu. Begini, pada saat gue dulu masuk ke fotografi, gue pikir apa yang gue harus jalanin supaya gue punya spesialisasi. Spesialisasi karena gue nggak suka motret orang lah. Nah secara kebetulan bahwa pada saat itu kan memang fashion Indonesia atau ini kan, dan gue memang berspesialis di situ. Dan itu memang bisa menjadi tools gue memang. Jadi pada saat itu gue mulai motret model-model tanpa ada urusan bisnis lah. Pokoknya gue support aja pokoknya model. Nah itulah yang mungkin dari mulut ke mulut mereka ngomong, wah ada sih foto gitu. Nah pada saat mulai masuk ke majalah ya, makin kesini gue lihat memang industri fashion, terutama kalau kita bicara majalah, bukan untuk hidup. Beda sama di luar kan. Ya. Padahal gue dulu beberapa kali pernah ikut fotografer fashion juga. Kayak workshopnya Patrick gue pernah ikut. Dulu ada namanya Toscani gue pernah ikut. Tapi di sana gitu, di sini nggak bisa hidup. Orang motret malah kita bayarin ini itu untuk berangkat, kan gila menurut gue. Dan mereka akhirnya kayak punya link tersendiri gitu loh. Gue bilang, oh ini nggak sehat. Sampai sekarang ternyata ya Om ya. Persis. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu lah, itu yang membuat juga mereka sendiri. Ya mungkin dari fotografer dan dia pakai begitu. Iya kan, jadi memang pada dasarnya di industri fashion di Indonesia, kalau udah ngomongin magazine, sampai sekarang pun segitu. Begitu kan. Padahal mereka bisnis. Bajunya dijual segala macam. Nah, pada saat itu gue berpikir, bagaimana gue tetap menyukai atau menjalankan foto fashion, foto model, dan itu memang ini gue ya, field gue, jadi spesialis gue. Tapi hanya untuk kesenangan gue aja. Barulah masuk ke komersil kan, ke advertising. Udah sampai sekarang sih kalau ngomongin fashion mah gue ada model siapapun gue foto untuk iseng aja. Tapi intinya bahwa format secara teknis di dalam fotografi, lighting, teknik di fashion, ya gue karena memang belajarnya ke sana udah nggak ada masalah sampai sekarang gitu. Dan gue masih menyenangin itu sampai detik ini. Om berapa tahun maintain jadi fotografer fashionnya Om? Maksudnya walaupun kalau sampai sekarang lah gitu, tapi ngelihat itu akhirnya jumping ke komersil. Tahun 95 lah, berapa tahun jadi itu? 95 tuh ya. Berarti dari kalau kita ambil di 76 ya, 77 lah. Gue mulai, ya kira-kira 15 tahun. Lama juga. Mungkin kalau, nggak tahu ya, kalau nggak ada Om Darwis, profesi fotografer juga belum ada. Iya nggak, maksudnya siapa sih yang, kan very logic kan Om. Iya kan? Masih pilih jadi fotografer, ya udah ke kebun binatang masih gitu. Karena udah ada Darwis Triadi, akhirnya ada kok Darwis Triadi tuh terkenal gitu kan. And then, ya itu kan sebetulnya begini, yang selalu gue bilang, apapun yang lu mau jalankan, profesi apapun, pertama adalah lu harus coba abdikan profesi lu tuh jangan hanya untuk diri lu. Ini nih yang keren, yang gue selalu bilang gini Om, passion itu bukan untuk kita, passion itu tuh harusnya bisa dirasakan orang lain. Betul. Iya kan, jadi bukan tentang kita, kalau tentang kita mah hobi aja gitu kan. Betul. Passion yang tingkatannya paling atas yaitu pengabdian. Apapun profesinya. Gokil, tuh catat tuh. Passion yang tingkatannya paling atas tuh pengabdian. Iya, tapi harus kita lakukan secara jujur dan ikhlas. Kalau enggak, batasnya paling 5-10 tahun kalau hanya untuk apa ya kasarnya untuk
penampilan atau apa. Untuk kesenangan diri sendiri, untuk kebanggaan diri sendiri. Betul. Eksistensi diri sendiri, umurnya nggak akan panjang. Nggak akan panjang. Nggak mungkin 46 tahun, Om. Betul. Dan yang paling penting satu ya, jangan pernah kita merasa ragu lihat kiri kanan, terutama di field kita. Gitu ya. Iya. Wah, gini, waduh. Nih dia ngapain? Ngapain? Gua dulu kadang-kadang ya orang ke kanan gua pasti ke kiri aja. Gitu ya. Iya, zaman dulu orang, Mas lu bikin studio inilah sekalian, selain komersil lu bikin wedding. Enggak, gua bikin sekolah malah. Gue pokoknya anti mainstream aja. Orang ke kiri, gue ke kanan aja. Karena orang gue tahu ke kiri kanan semua, nggak ada yang ke kanan, gue ke kanan. Ya. Bahkan baru mulai waktu digital imaging segala macam, gue bilang enggak lah, gue paling nanti hire orang loh ini. Ya. Begitu gue motret, gue kasih dia itu bukan foto lagi gue, foto lu tuh. Gue cuma cekrek doang. Ya. Prinsip-prinsip itulah yang menurut gue membuat kita nyaman. Itu kan. Benar. Jadi kita nggak punya musuh. Iya. Dari ujung Sabang sampai Merauke teman semua enak kan. Iya. Karena punya pengenalan karakter dan persona kitanya udah bener ya, Om ya. Iya. Dan memang walaupun kita katakan udah bener, kita harus koreksi terus. Gue udah bener nggak sih ini? Ya kan hidup kan terus panjang kan. Iya. 5 tahun yang lalu sama sekarang beda nggak kita? Terus aja. Makanya mawas diri atau introspeksi itu penting. Kalau enggak ya itu dia tadi. Ini sama Om Darwis nih belajar kehidupan nih. Jadi ya pada dasarnya tetap dari fotografer fashion terus ke ini ya. Komersil, di komersil berapa tahun, Om? 20 tahun, ya 15 tahun juga lah. 15 tahun ya? Ya. Pokoknya gue berhenti itu di 2010 gue berhenti. Kenapa memutuskan? Ngelihatnya udah nggak asik. Udah gitu. Kayak kita nggak main politik, tapi kok kayak berpolitik gitu loh. Sok bisik-bisik sana sini. Gue sampai kadang-kadang kalau ya ini bukan gue dengan segala hormat sekali lagi. Ya. Gue dulu pernah misalnya ada orang traffic gue usir. Gitu ya. Karena ngerjain gitu loh, makeup artist segala macam. Gue tanya, ini kita perlu set profile nggak? Enggak. Kita kan cuma frontal, iya. Kenapa lu mikirin bentuk rambut di belakang? Kan mau ngerjain. Anda apa ini out dulu? Akhirnya kreatif. Akhirnya orang pelan-pelan mungkin nggak ada yang mau kerja sama gue. Dan itu pilihan ya? Pilihan lah. Iya. Karena kan orang ketakutan lah. Nggak dapat kerjaan dalam itu gue gila. Yang bikin hidup lu tuh Tuhan bukan orang gue. Tapi kalau kita punya pendirian, punya apa? Kita punya skill. Iya. Apresiasi pasti ada lah orang pakai lah. Gitu ya. Jangan ngejilat maksud gue gitu. Gitu ya. Iya. Ya tadi kan Eret cerita itu bagus, gue demen lu gitu tuh. Itu jati diri kan. Jati diri kan? Ya, karakternya. Iya kan. Kita mau orang gini-gini lah masa bodoh. Apa yang kita kejar? Tapi mungkin ini juga ya Om ya. Mungkin karena udah di titik ini, akhirnya juga jadi paham gitu. Ternyata apa yang kita putuskan 10 tahun yang lalu baru bisa terbukti sekarang gitu kan. Betul. Iya kan? Makanya kadang-kadang insting itu harus jalan. Gitu ya. Iya, ya bukan gua sok-sokan sih. Jadi pada saat gua mulai berubah profesi terus gua masuk ini, apalagi ini sangat terkait dengan feeling segala macam. Iya. Gua selalu menggunakan insting. Bahkan mungkin kalau yang dengar yang agen lampu Warren namanya, gue bilang ke depan ini lu hati-hati tuh flash itu akan tergantikan. Karena indikatornya udah kelihatan, gue bilang. Dari orang mulai lensa wide open lebih banyak di ini, itu kan memerlukan kejadian sekarang. Pakai continuous light aja udah bisa gitu. Setelah digital masuk Iya. Setelah digital masuk.
Ya itulah. Terus kadang-kadang masalah zaman dulu ada noise segala macam, udah lu nggak usah takut ini teknologi, nanti sekarang orang udah nggak mau ngomongin lagi udah. Sama teknologi. Iya. Visioner banget jadinya ya Om ya. Karena mikir ya, kayak insting ya. Iya. Nih what next nih, nextnya apa gitu. Karena kan profesi atau pekerjaan gua pengen gua jalankan sampai gua mati. Bukan sekedar cari duit gitu loh, tapi gimana caranya kamera tuh gue pegang tuh masih ada vibrasinya, masih nyetrum gitu loh. Gue sampai merinding loh dia. Iya benar. Gue ngomong ya benar. Karena itu sih Om. Jujur aku sebenarnya dari awal motret sih Om, aku udah tahu limit lah gitu. Karena aku justru dulu tuh udah punya statement Om. Umur 40 di mana aku 20 tahun motret, aku berhenti. Masih muda. Wah, itu Om. Dan itu kejadiannya pas lagi pandemi kan tuh. Iya. Aku di Amerika segala macem. Ini udah berhenti. Kenapa? Karena 10 tahun aku kerja jadi fotografer yang masih happy tuh 0 sampai 10 tahun. Karena memang ternyata itu something yang terus sambil jalan sambil kerja nggak berasa capek Om. Yeah. Tapi setelah 10 sampai 20 tahun kita udah mulai repetition kan. Mulai ngulang, mulai ini, aku pikir aku nggak akan bisa survive lama lah gitu. Nggak akan bisa survive lama dan udahlah diwaktuin aja gitu. Terus mau ngapain? Udah ngitung lah nih cicilan studio segala macam kayak bisa. Pandemik Om. Pandemik aku mikir pasti ada solusi nih gitu. Iya, benar. Ada problem kan, solusi aku bikin remote shoot segala macam. Terus beli kamera. Iya. Wah, seru lagi. Sampai akhirnya sekarang ya mungkin pas 2 tahun, ya deh 2 tahun lagi nambah gitu. Sekarang mikir kayaknya memang nggak akan bisa lepas sih. Fotografi itu memang nafas ya Om ya. Betul. Jadi apalagi kita udah milih jadi profesi ya kan. Betul. Ya sebetulnya kan begini, banyak teman-teman ya kita nggak usah sebutin lah, teman-teman saya di era saya, yang dulunya di advertising komersial, begitu sekarang berhenti ya berhenti. Ternyata ya kayak Karena gitu. apa? Yang dia pikirkan adalah setiap shoot itu saya harus menghasilkan uang. Wow. Padahal nggak begitu gue bilang. Gue selalu bilang sama teman gue ada 10 assignment, paling yang jadi duit cuma 2, yang 8 gue buat suka-suka aja. Sampai sekarang saya bilang, siapapun lah lu mau ini gue fotoin. Artinya kan sekali lagi gini loh, ini gue udah 46 tahun ya, jadi gue bisa sharing bahwa antara karir kita, skill kita, nggak ada hubungannya sama rezeki loh, asli aja. Karena waktu gue memutuskan berhenti dari advertising, staff gue bilang, gila lu terus gimana? Alah udah, lu punya agama nggak sih gue gitu? Kalau enggak ya lu mati sekarang aja. Oke bos, ikutin. Sampai sekarang gue hidup. Wow. Karena sama sekali enggak lah. Ya kalau gue kan, makanya gue kadang-kadang suka gini ya. Ya ini masuk sedikit ya, bukan berarti kita ngomongin politik. Kita ngeliat Pak Jokowi dihujat sekalian semuanya. Ya gue kurang apa dihujat, dijelekin segala macam. Tapi kalau kita merasa yang kita jalankan ini benar, tapi dalam arti betul-betul ini sebuah kebenaran, jalan terus lah. Keren. Itu nggak usah takut, apalagi kita yang punya spiritual ya. Gua kalau religi agak inilah, karena gue juga jarang pergi ke tempat ibadah. Spiritual lah. Tapi sebenarnya bentuknya apa aja lah Om. Agama kan produknya manusia ya. Jadi yang paling penting kan hati kita tahu. Tapi ya aku setuju sih Om, karena apa ya, apalagi zaman sekarang ya fotografer banyak banget. Dibilang jago, banyak lagi yang lebih jago gitu. Betul. Dan udah bukan rocket science, jadi semua orang juga bisa gitu. Dan
akhirnya juga jadi mirip-mirip gitu kan. Betul. Menjaga happiness tuh penting banget ya Om ya. Sangat penting. Penting banget ya. Makanya kadang-kadang antara pikiran kita, perkataan kita dengan tindakan dia harus sinkron. Linear ya. Kalau nggak sinkron, wah selesai lah. Itu ya. Mau sampai kapan ini lu bohongin dengan ini kan nggak mungkin. Nggak bisa lah. Itu. Gua kadang-kadang udahlah, gua bilang, lu jadiin satu garis saja. Aku barusan kemarin ngobrol sama anak-anak itu. Siapa? Karena punya teman-teman kan KOL kan. Bahkan sekarang kayak berani banget ya seorang influencer tuh gitu. Bilang dirinya influencer dan berpaku pada profesi sebagai influencer gitu. Tapi setelah aku banding-bandingin juga Om, kayaknya karena pernah ada beberapa brand gitu, kayaknya bayaran fotografer sama bayaran influencer gedean influencer sekarang. Iya betul. Gitu. Betul. Iya jadi, ini jangan-jangan apa nextnya mendingan jadi influencer aja ya. Tapi kita harus meyakini ada satu hal. Katakanlah memang di era sekarang seorang influencer tergantung nilainya jumlahnya berapa ya, follower dia berapa atau gimana. Itu kan memang dapat apa ya, masukan atau input yang begitu besar kan. Tapi itu kan materi kan. Yes, benar. Sekarang orang ya dengan segala hormat sekali lagi orang flexing begini dalam hati gua. Ya nanti tiba-tiba kita dengar yang satunya ambruk ya. Nggak siap mental gitu. Kalau ngejar materi, ya nggak habisnya ya. Nggak ada habisnya dan banyak capeknya ya. Iya, ya bukan berarti gue sok. Ini enggak lah. Ini kan gue jalanin dari dulu sampai sekarang. Iya. Karena track itu masih bener kayak rel kereta api aja. Iya. Begitu segini kita jalan ke depan, ya kan sampai ujung sana juga. Iya. Segini juga, nggak bisa lu kecilin atau ini. Iya. Setuju. Begitu lu mau lebarin ya nggak jalan itu kereta berarti. Iya. Jujur ya Om ya, aku tuh sekarang lagi di mikir-mikir ya, karena mungkin kan udah ada elders kan. Oke. And then ngelihat wah ini elders bisa gini banyak kreativitas yang bisa dilakukan juga lah gitu. Terus juga makin kesini aku ngelihat fotografi memang ya pekerjaan dan tanggung jawab lah kalau di aku ya gitu. Jadi ada tim, ada apa gitu. Jadi memang aku jalaninnya happy dan ikhlas gitu, tapi nggak nguyu gitu loh. Ya itu bagus. Tapi sebenarnya udah lama juga aku nggak nyari kesenangan di fotografi. Kayak harus bikin suka-suka gue deh gitu. Karena mungkin aku punya wadah yang lain kan di motor nih gitu kan. Aku bisa dapetin yang lain gitu. Ya jujur aku lagi ngelihat Om Darwis nih 46 tahun masih punya semangat gitu. Mudah-mudahan setelah ngobrol-ngobrol nih ketularan gitu. Tapi sebetulnya kalau gue ngeliat lu punya track sih, ya ini lebih enak TikTok begini gue, jadi jangan nyerangnya ke sini terus. Sebetulnya apa yang lu jalankan ini tracknya sudah bagus loh. Bener ya Om ya. Kenapa? Mudah-mudahan Om. Kalau gue ngeliat lu punya passion yang sama. Lu udah nggak lagi sekarang dengan eksperimen lu segala macam itu kan kos kan. Iya. Tapi lu jalanin dengan senang hati dan gue lihat juga lu sampai keluar lu coba jajakin itu luar biasa menurut gue. Amin. Ya, karena itulah sebuah keberuntungan dari fotografi lu bisa sweet hobby. Gue nggak setelah foto gue jalanin, gue dulu hobi naik motor berhenti. Hobi apalagi naik gunung berhenti juga, nggak suka. Akhirnya ke foto juga. Jadi gue pikir memang Tuhan udah kasih jalan ya, udah jalan santai aja. Jadi kadang-kadang kalau teman, kita dong ini touring kemana? Aduh enggak lah, gue paling beli rokok aja ke depan. Kayak gitu. Tapi masih ada motor Om? Ada, tapi motor ini skuter. Harian. Iya, untuk harian aja. Kayak seperti itu. Jadi intinya kan seperti apa yang kita jalankan itu sesuai dengan hati kita, itu paling penting. Karena begitu hati kita itu akan
tercermin ya, terrepresent dengan wajah kita yang asik, yang inilah. Ya, sebetulnya asik itu kan bukan cakep, gue juga jelek gitu loh. Tapi enggak nyebelin gitu. Aduh, ini orang nyebelin bener. Tapi itu ya Om ya. Bener. Memang gue mikir istri Om, dia tuh kalau ngelihat muka orang, personality orang, dia udah dia orangnya gini gitu kan. Ya, bener. Tapi bener kayak apa sih kalau kita nonton TV ya? Kenapa orang karakternya jahat kayak gitu? Karena mukanya udah kayak gitu kan. Betul. Kayak Hitler kenapa mukanya kayak gitu coba? Bener. Karena ya kelakuannya kayak gitu. Terus apa Kim Jong Un ya, kenapa kayak gitu kan? Jadi bisa tercermin ya Om ya. Dan kita bisa lihat perubahan-perubahan. Gua nggak usah sebut nama lah misalnya. Pada saat dia punya ambisi yang cukup tinggi gitu lah, dengan segala macam yang dia lakukan, dulu mukanya cakep jadi hancur. Tapi begitu dia berbalik baik lagi, mukanya bagus lagi. Gila kan, gue bilang, wah. Gue sih percaya sih. Ya. Karena Om Darwis sekarang kalau ini potret ya Om ya? Ya potret. Iya kan, fotografer potret kan. Jadi memang dapat baca karakter muka terus. Betul. Karena kan potret begini, bukan hanya teknis mau udah nggak usah dipikirin. Itu kan ada satu komunikasi penting kan. Ya. Tapi pada saat kita bisa betul-betul masuk, sebetulnya yang kita lakukan adalah memberikan energi. Gitu, banyak sih kadang-kadang misalnya seseorang misalnya pejabat, gue ngeliat, wah ini kok secara holding ya, secara ini kok kurang asik. Pelan-pelan gue masukin. Ya. Misalnya contohnya yang sederhana aja. Pak Jokowi itu kan kurus. Iya kan? Tapi di foto Om Darwis gagah banget tuh. Tapi gue ngeliat gitu loh, pada saat gue komunikasi dia gini, ada satu interaksi dan gue dapat itu, wah ini orang tegas banget dulu tuh, padahal ternyata benar kan. Jadi orang tuh bukan dari gedenya tingginya, enggak lah, dari matanya. Mata ya. Pas kita bisa komunikasi, kadang-kadang begitu kena gitu, nyetrum. Gitu ya. Waduh Pak, saya kesetrum gue bilang. Ketawa aja lah, gitu. Karakter transparan lagi. Itu yang menariknya di situ. Jadi udah kalau udah bicara itu udah kita nggak bicara teknologi lah. Udah nggak bicara AI ya. Udah nggak bicara lagi. Udah beda ya. Soalnya memang kalau aku sih ngelihat di fotografi nih Om, di komersial. AI sih nggak bisa dihindarin sih Om, asalkan diizinkan oleh brandnya, diizinkan oleh agensinya, AI itu bisa menggantikan karena beda sama potret Om, approach-nya. Ini kan approach komunikasi kan. Betul. Jadi sangat bisa di-create oleh komputer gitu loh. Jadi memang nggak bisa dihindarin dan justru mungkin next step-nya aku perlu belajar foto potret nih sama Om Darwis. Karena kan itu teknologi ya, kayak movie aja juga teknologi kan. Tapi aku sama kayak Om Darwis sih, nggak akan belajar AI. Ngapain udah gitu. Ngapain tuh biarin aja udah yang muda-muda aja lah gitu. Iya, banyak sekali kalau kebetulan kan gue nih diminta di beberapa organisasi jadi penasehatnya lah. Dan kadang-kadang gue nasihatin lu gak usah takut. Apalagi khususnya di wedding gitu. Banyak mereka yang waduh gimana? Enggak lah. Wedding mah nggak bisa lah. Nggak bisa lah gitu. Katakanlah lu ragu pada saat lu ngerjain pre-wedding, mereka bisa sekitar. Itu biasanya orang yang nggak punya dana dengan segala hormat gue lagi. Begitu dia mau langsung on location pasti, on the spot dia. Nggak mungkin lah. Jadi udahlah itu hal-hal yang gitu tuh jangan menjadi lu pesimis gitu. Karena sekali lagi di luar itu semuanya rezeki nggak kemana bos. Amin. Gitu. Amin. Iyalah, memang udah digarisin. Itu kayak batok kelapa sih. Ya. Semua itu. Ya karena kan tiba-tiba ini gagal tiba-tiba bisa memang udah kesana kan. Jadi turun naik itu kayak anggap aja kayak roda. Yang penting enjoy, happy, ya kan? Ya kan, aura mukanya jadi beda tuh, happy gitu. Itu ada pertanyaan nggak? Ada.
Ada ya, ada pertanyaan nih dari sosial media. Langsung ini. Enggak, aku tadi posting kan, terus biasanya memang ada yang nanya gitu. Oke. Apa? Kalau nggak jadi fotografer, pengen alih profesi jadi apa? Waduh, kayaknya sih tetap jadi fotografer. Gue mati aja kalau ditanya, lu mau jadi apa nanti kalau reinkarnasi jadi fotografer lagi? udah ngapain kemana-mana sih. Artinya banyak hal-hal di dalam kaitannya dengan profesi fotografer itu gue udah ngerasa nyaman dan gue bawa di alam nggak sadar aja nyaman juga. Gitu ya, di alam nggak sadar aja nyaman. Sadar, iya. Jadi mau diapain lagi tuh? Udahlah ya. Iya, karena kan mau apa sih gitu loh. Kalau misalnya kita ngeliat, waduh jadi misalnya jadi politikus kayak Ryan aja, ngapain sih lo? Iya kan, nggak ini juga. Om Darwis udah tahu lah core-nya gitu loh. Rio Eko, Om sempat kepikiran mau pensiun, hire fotografer muda buat jadi penerus Om Darwis gak? Om sempat kepikiran mau pensiun dan hire fotografer muda. New generation. Sebetulnya fotografer tuh nggak ada pensiunnya dong. Gitu ya? Iya. Bahwasanya gua nggak mengerjakan komersil, ya mungkin. Iya. Mungkin lah. Iya. Bisa saja itu kapan aja. Tapi yang namanya fotografer ya sampai mati lah gua, sampai gitu Tuhan bilang, lu berhenti lu napas, ya udah selesai. Gua ada pertanyaan sih Om, kan tiap fotografi itu punya tingkatan lah, ibaratnya dari belajar foto nggak pakai lighting terus pakai lighting gitu kan, makin sulit dan aku rasa Om Darwis sudah ngejalanin semua. Terus kadang-kadang aku masih suka ngelihat Om Darwis hunting gitu. Ke Barito, pasar burung atau apa. Itu bukan tentang teknis ya berarti ya? Bukan. Gue lebih interaksi humanity. Itu ya. Karena di sana gue nemukan sebuah kejujuran. Asik ngobrol gitu kan, gak ada tanya ngaling-ngaling. Gue pokoknya kalau entah itu motret, entah itu ngajar, entah apa, pasti satu hari gue ajak gue ke tempat-tempat apa, terutama di pasar tradisional sih, atau kalau pasar burung yang pokoknya yang tradisional. Karena di situ ketemu orang-orang yang betul-betul honest kalau menurut gua sih. Ditanya apa aja ya asik ngobrol. Nah, interaksi itulah yang pada akhirnya bisa membuat sebuah visual, dan kadang-kadang kalau gitu gua nggak bawa kamera, pakai smartphone aja sih. Karena kalau pakai kamera kan agak ganggu, walaupun gua gantung gitu, tapi gua ngomong, gua chat, ngobrol, dapat itu. Gue pengen dapetin itunya lagi dah. Karena gue pernah ada di posisi itu loh. Oh ya? Iya, itu asik itu. Itu Om, asik, itu karena kan. Secara geografis, kalau gue ngelihat dari semua tempat di Indonesia itu punya satu kesamaan garis merah kalau gue lihat. Artinya apa? Mereka berinteraksi dengan cara dia, dan biasanya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dia masuk di situ. Om, kapan hunting lagi Om? Gue ikut lah. Kita janjian ya Om ya. Boleh. Janjian karena honestly gue ngelihat apa ya? Sebenarnya kalau mau dibilang teknis masih banyak lagi lah fotografer yang jago-jago dan bisa bikin gambar yang keren gitu. Tapi balik lagi kayaknya gue pengen dapetin happiness-nya ngelihat sesuatu yang simple, bukan dari kacamata teknis juga gitu kan. Ya. Karena kan sebetulnya sekarang kita ambil sebuah filosofi berkaitan dengan apa itu kamera sih. Kamera diciptakan itu kan sebetulnya untuk pengganti kuas kan. Ya. Itu gue pelajarin. Ya. Terus fotografi ya, kamera kan ada muncul fotografi. Fotografi itu apa kan cahaya. Gue sempat kenapa mereka menggunakan cahaya, dan cahaya itu yang jelas matahari kan, karena ISO rendah kan zaman dulu, nggak ada ISO rendah, ada unsur mataharinya kan. Gue lihat matahari itu sumber cahaya, matahari itu sumber kehidupan, matahari itu sumber energi.
Berarti kita harus belajar berkehidupan di dalam menjalankan fotografi kan. Ada energi, kita harus mengelola energi. Gue sampai cari loh, sampai akhirnya kenapa di teknik lighting itu ada yang terkenal, lebih terkenal dibanding lain, namanya Rembrandt. Gue datengin loh Rembrandt, museum Rembrandt di Belanda, gue datengin. Gue cari literaturnya, ini ada loh. Gue datengin sampai ke Den Haag, gue ngeliat gedungnya, gue liat gila, matahari dari sini. Jadi berarti zaman dulu orang ngelukis itu kan mengandalkan matahari dan jelas passion kan ada di situ. Wah, masuk gua akan temukan lagi nih Om. Harus dong. Harus ketemu sama Om Darwis. Langsung deh. Karena lu masih muda, tapi cara berpikir lu udah one step ahead gitu. Itu bagus. Bagus. Keren. Nih dikit lagi nih gue jadi fotografer lagi nih. Itu Firman itu nanya, Om izin bertanya gimana mempertahankan gelora fotografi puluhan tahun? Om izin bertanya gimana mempertahankan gelora? Apalagi sekarang konten foto banyak banget bertebaran. Oke. Ya. Pertama sebetulnya ya pertanyaan dari Firman Sidik ya. Pertama adalah kita harus betul-betul menjalankan secara ikhlas. Jangan lihat kiri kanan. Yang berikutnya adalah kita jangan pernah berpikir sesama fotografer itu pesaing. Tapi teman senasib, saudara senasib yang mengais di lahan yang sama. Wow. Dengan prinsip itu aja kita udah mulai enak kan. Ya. Yang berikutnya ya kalau kita dalam hidup kan harus punya spiritual kan. Ya. Lu yakin bahwa rezeki itu dari Tuhan. Lu jalanin fotografi nyaman aja. Iya. Gua dulu pada saat gua berkumpul sama teman-teman fotografer, begitu pitching gitu, terus dia, lu mau nggak? Lu mau? Gua kasih. Bread and butter gua kasih dia. Lu boleh tanya lah. Kalau yang pernah bersinggungan sama gua, lu suka silahkan. Staff gua bilang, asisten, Bel, alah nggak apa-apa, dia pengen. Tapi nyata sampai sekarang gue masih hidup gitu loh. Kan kalau kita, ya ini kan bukan teori. Gue udah jalanin sekian puluh tahun kan. Iya. Jadi gue sama temen, lu ngomong sama gue bukan berteori. Gue cerita. Asli nih gitu, asli. Asli. Gue nggak punya musuh, tapi orang musuhin gue ya boleh aja tuh. Iya kan? Iya. Itu yang sebetulnya justru menarik. Jadi sebetulnya jangan pernah berpikir bahwa waduh ini ada ini, enggak lah. Kita harus berbeda. Nyari persis. Apa yang makanya gue selalu kalau kamu satu contoh lah saya bilang. Saya kadang-kadang motret landscape, tapi begitu saya duduk di tempat gue lihat gila ini orang udah banyak motret, gue pindah. Gue ngapain gitu? Gue motret bisa lebih jelek, belum tentu lebih bagus. Jadi melakukan, bisa lebih jelek belum tentu lebih bagus. Betul. Betul. Jadi kita harus menyadari itu. Kalau sekarang kan ya sekali lagi dengan segala hormat gua, dengan teknik filter segala macam orang mau tejuk. Begitu kita lihat sama semua. Semuanya udah pakai settingan kok. Semua udah copy paste kan filternya ini masuk ini lu speed sekian. Tinggal lu atur ya kasarnya kan segitiga exposure lu mau ISO dinaikin turunin, ini dinaikin turunin kan sama. Ketiga itu pasti ini kan. Sebetulnya itu kan udah menjadi ya fotokopi jadinya gitu loh. Nggak menarik lagi menurut gue. Bahkan kadang-kadang misalnya ya, orang misalnya ngetrennya orang motret model pakai baju, misalnya dulu lah. Orang selalu motret pakai sayap. Sampai semua sayap bebek habis gitu misalnya. Gua ada orang datang pakai sayap, gua janganlah. Mending lu nggak usah pakai baju, lebih bagus gua gitu. Nah, itu ternyata sebabnya bukan tentang Om Darwis jago bikin cewek tiba-tiba nggak pakai baju, bukan itu. Sebenarnya pengen beda aja. Tujuannya itu, baru gua mau nanya tuh. Gitu, pokoknya kalau cewek diajak foto sama Om Darwis, pokoknya buka baju aja. Karena maunya beda, karena kalau pakai baju ya sama. Gitu. Tapi kan gini ya, pada saat orang-orang nggak mau melakukan bikin foto nude, ya gue udah pameran nude. Iya. Tapi dengan konsep yang bisa dipertanggungjawabkan. Lah, ya. Orang dulu nggak berani, tapi gue bilang kenapa? Iya. Ya walaupun pamerannya juga nggak bisa di public area kan, tapi
nggak apa-apa gitu lah. Memang orang boleh nyangka gue, wah tukang fotografer porno, biarin lah, nggak apa-apa. Gue memang tracknya kesini gitu. Ya itulah sebetulnya. Kita harus punya komitmen, kita harus betul-betul nyaman melakukan, tapi harus ikhlas. Karena ikhlas itu dari semuanya itu kan jujur akhirnya kan. Nah, jujur itu nggak gampang, tapi nggak mudah dilakukan. Agree. Nggak susah tapi nggak mudah dilakukan gitu. Nggak susah lah itu melakukan gitu. Tapi nggak gampang dilakukan gitu. Itu masalahnya kayak gitu. Keren Om. Ini dalam nih. Kayaknya hampir sejam nih kita ngobrol. Tanya. Ada nggak 3 fotografer yang menurut Om Darwis menginspirasi Om Darwis juga? Sebetulnya kalau di Indonesia nggak ada, karena dulu kan saya mau belajar dari mana? Akhirnya dari luar. Ya, yang menginspirasi itu dulu ada Sam Haskin namanya. Saya pernah ikut dia juga, tapi udah nggak ada sekarang. Patrick juga saya pernah, sama David Hamilton, karena saya pernah lihat semuanya. Tapi sebetulnya dari lukisan Basuki Abdullah saya ngeliat kan, ini bikin cewek kok bisa cakep banget gitu. Ya, saya coba terapkan ke visual itu ke foto kan, karena gua ngelukis nggak bisa. Seperti itu. Tapi prinsipnya adalah kan gini, kenapa gua senang motret perempuan? Karena gua appreciate banget sama perempuan. Ciptaan Tuhan yang paling indah itu cuma 2 loh, alam atau pemandangan sama perempuan. Dan itu yang memang harus. Makanya kalau kita lihat ke belakang, dulu saya selalu motret di studio aja kan. Lama-lama saya coba kombinasikan dengan alam. Tapi kan di Indonesia nggak gampang, harus umpet-umpetan. Ya berhasil lah. Kadang pergi kemana, pulau cekrek-cekrek. Kadang rada nekat juga gitu, ke tempat yang umum yang kira-kira sangat riskan, gue cuma 45 menit aja. Pinggir jalan gitu. Tapi ya itulah. Karena itu kan tantangan ya. Ada tantangan. Dan itu ya, ngejar passion bener. Juga tuh ya. Betul, karena kalau di studio kan udah setting biasa gitu ya. Akhirnya lari ke sana gitu. Nyari itu ya. Iya. Dan semuanya itu kan harus semuanya dengan ini yang benar. Udah paling sering itu, motret di kuburan kan, saudara kosong. Begitu selesai orang lewat. Di pinggir jalan juga gitu, di dekat Merapi sana. Gue ngeliat, pokoknya gue bilang kalau ada orang pasti ada suara. Motor paling kan suara, orang pagi-pagi jam 6 lebih. Udah cerek, masuk gitu. Nggak lama, kayak gitu. Itu sebetulnya antara insting dan timing. Kita memang harus ya, karena ini dari pengalaman ya gue bilang bahwa selama ini benar. Apalagi motret di Bali kan bangsa kayak di pura, di apa. Kalau ini kita nggak benar, waduh, habis selesai urusan. Gue selalu gitu, gue pengen di pura gitu. Gue tanya, bisa nggak bisa? Oh bisa, udah. Karena kan Bali itu berbeda sama Indonesia loh. Bali itu alamnya betul-betul bisa paham. Karena untuk dia, misalnya ya, kalau kita secara spesifik fisik, telanjang itu bukan berarti porno. Porno adalah ini. Ya kan, di Bali kan orang dengan mengibaratkan kasih itu dengan dada kan. Dia nyusuin segala macam. Jadi kalau gue motret di Bali itu rasanya nyaman, mau di mana aja. Apalagi gue banyak ngobrol sama pelukis. Untung Mario Blanco kan gue deket juga ya. Anaknya aku pernah fotoin tuh. Siapa? Yang laki. Ya, Antonio. Ya. Iya, saya bilang, Babe lu gila, bagus gitu. Sampai ini gue ngeliat vibrasi ruangannya kan gila. Perlah Om nih dikit lagi lah saya. Ayo dong. Kita akan hunting bareng lagi deh. Sebetulnya sambil aja. Sambil sambil jalan. Kan gini, seorang profesional dia harus melakukan pekerjaan dia. Kayak dokter lah, dokter kan profesi juga. Apapun dia kalau dia masih ini dikerjakan. Tapi di sisi lain fulfill ya. Betul, itu paling penting. Keren. Jadi itu teman-teman,
Jadi gua hari ini recharge lagi nih sama Om Darwis. Kasih ini pemahaman spiritual di fotografi. Mudah-mudahan obrolan kita di Passion Journey kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Gue rasa gue sendiri aja kayak banyak belajar lah selalu dari Om Darwis. 46 tahun bisa tetap di passion yang sama, bahkan makin kesini makin deep lagi gitu. Jadi thank you banget Om Darwis. Sama-sama, thank you udah diundang. Makasih banyak. Sukses terus. Amin. Thank you, bye Passion Journey.